Assalamualaikum, apa kabar semua? Kali ini kita akan membahas seputar Kerajaan Samudera Pasai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Samudera Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Hoksemawe, Aceh. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Nasimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Nasimuddin kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Samudera Pasai dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Kendati demikian, Marasilu yang diakui sebagai pendiri dan pemimpin pertama Samudera Pasai. Sementara raja atau sultan yang berhasil membawa Samudera Pasai pada puncak kejayaan yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang berkuasa dari tahun 1326-1345. Bukti keberadaan kerajaan Samudera Pasai dapat ditemukan dari catatan Marco Polo dan catatan Ibnu Battuta. Kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Di abad ke-13, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional yang dilalui pedagang dari Jazirah Arab, India, dan Cina. Dari catatan Ibnu Battuta, dapat dipastikan bahwa kerajaan Samudera Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada tahun 1297. Perkiraan tersebut dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia, yang singgah di Samudera Pasai pada 1292. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Samudera Pasai dengan ibu kota Pasai. Kerajaan Samudera Pasai mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat akibat dari kondisi memiliki peranan sebagai bandar transit. Letaknya sangat strategis di Selat Malaka yang dilintasi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Masa kejayaan kerajaan Samudera Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah raja ketiga Samudera Pasai yang memerintah dari tahun 1326-1345. Ia meneruskan memimpin setelah Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama, dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahiri, raja kedua. Pada masa kepemimpinannya kerajaan Samudera Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Puncak kejayaan kerajaan Samudera Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, ayah Mahmud Malik Az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Samudera Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Latar belakang kerajaan Samudera Pasai dijuluki Serambi Mekah disebabkan oleh diterapkannya aturan-aturan hukum Islam sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Seiring perkembangan zaman, Samudera Pasai mengalami kemunduran. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudera Pasai. Menjadi sasaran kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara. Munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang letaknya lebih strategis. Peninggalan kerajaan Samudera Pasai yaitu 1. Makam-makam bertuliskan nama Raja-Raja Samudera Pasai 2. Koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran pada zamannya 3. Lonceng Cakradonya 4. Hikayat Raja-Raja Pasai. Sekian pembahasan tentang kerajaan Samudera Pasai, semoga bermanfaat.